Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah lek dalam kesempatan niki Allah taala masih mengizinkan selaku tes ini untuk bersama-sama bersilaturahim. Bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Karena pertama kali tiang ketih nggih. Mungkin layak masih tiang becik. Karena tiang niki bijan bapak si paling terakhir. Jadi tiang paling kode lagu awakna paling beli. Jadi kakak tiang si paling beli arana Haji Muhammad Fadlur Rahman MSI. Nekaya jadi ketua yayasan menggantikan bapak tuan guru. Neka bapak jadi ketua dewan pembina le yayasan. Si kedua kakak tiang Afra Humaira. Nekaya jadi dokter. Nggih. Menemele besuntik besunat, tu tahu na klinik Hamzar, ia jadi dokter itu. Mun itu tugas tiang jak ngaji-ngaji, Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tiang bertiga niki sudah diberikan tugas masing-masing oleh Bapak Tuan Guru. Jadi selaku na sini wah arak tugas tanggung jawabna masing-masing. Nah, tiang ditugaskan untuk di bagian agama, karena memang mun baca sejarah Marakit Ta'limat sini, awal mula sejarah perjuangan adalah perjalanan perjuangan dakwah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Setelah dakwah baru arak madrasah. Setelah berdakwah keliling di Pak Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Barat, Lombok Timur, bekas-bekas perjuangan perjalanan dakwah beliau adalah arak madrasah. Jadi atendekna hilang selapuk bagian dari perjuangan dakwah sini, madrasahna tetap arak, lagu dakwahna tetap jalan. Di samping itu sekarang wah arak sekolah tinggi, karena arana Marakit Ta'limat. Apa arti Marakit Ta'limat ini? Jenjang pendidikan. Marakis ini artinya anjar, tangga, bertahap, tingkatan, tobakoh. Marakit Ta'limat, jenjang pendidikan, jenjang keilmuan. Jadi cita-cita mungkin layak almarhum almaghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad atekna arak jenjang pendidikan mulai dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi. Dari mulai PIAUD, ibtidaiyah sampai dengan perguruan tinggi. Nekawah arak perguruan tinggi na Marakit Ta'limat, arak sekolah tinggi ilmu kesehatan, arak sekolah tinggi ekonomi Islam, arak sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ke selapuk na sini jadi amanah tipak selapuk tu niki. Jadi amanah. Jadi seumpama balik si beli Marakit Ta'liman sini amanah si jari warisan tipak selapuk. Munarak bocor genteng na. Sede atap na. Sede pintu lawang selapuk na sini terperirik barang-barang. Dendek bilin balik.
Munarak si sedel balik sini terperirik barang-barang. Dendek terbilin balik sini pindah tipak balik si lain si lebih bagus. Karena balik si jari amanah sini menjadi warisan tipak selaput tu sini. Menjadi amanah terjaga barang-barang atendek itu saling seda. Dan alhamdulillah karing seminggu niki nggih ada haul Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang dirangkaikan dengan ulang tahun, hari ulang tahun Yayasan Marakit Ta'limat. Mudah-mudahan selapu tebau hadir nggih meramaikan acara niki, karena ini jari amanah, jari oleh-oleh perjuangan dengan toaten. Itu selapu si bajang-bajang sini jadi penerus doang. Jadi penerus doang, kita nerima barang wah jari. Tapi sejarah perjuangan dengan toa atas ini memulai semuanya dari nol. Ini muna cerita Bapak Tuan Guru ngumbe perjuangan membangun Marakit Ta'limat ini. Karena kadang lebih mudah memelihara bembe ini. Lebih mudah memelihara bembe, memelihara manok ketimbang pelihara manusia kadang-kadang. Dia na selapu na bagus. Arak sekek dua na jadi tukang fitnah. Tapi tenggita perjuangan Bapak Tuan Guru tetap nenarak perasaan-perasaan benci, perasaan marah di pak jemaah na. Karena dengan si muslim sini dia dengan si bagus doang. Arak dengan si dia bagus, arak dengan si lenge. Nah, maka jemaah Marakit Ta'limat dia selapu na bagus. Tapi tetap selapu tas ini jadi semeton dalam ikatan ukhuwah jam'iyah, ikatan jemaah Marakit Ta'limat. Okay. Nah, jadi tiang kebetulan ditugaskan oleh Bapak tiang jari serep, ban serep. Aran jak ban serep sini dek na marak ban si asli. Dan ban serep sini hanya dipakai ketika ban asli berhalangan. Jadi tiang ditugaskan oleh Bapak karena kebetulan sekarang tiang menjadi dosen di IAIN Mataram, UIN Mataram. Mulai sejak tahun 2018 tiang menjadi dosen di sana. Setelah pulang dari Maroko, jadi tiang menghabiskan pendidikan di Maroko, Afrika paling ujung. Mun terlalu jok Afrika sini 24 jam perjalanan, ujung barat Afrika. Afrika setelah itu bau itu tamat tipak Spanyol. Jadi Afrika sini paling ujung benua setelah Asia. Setelah itu samudra baru masuk ke Amerika. Nah, tiang perjalanan selama 24 jam. Transit di Jeddah, transit di Dubai, baru melanjutkan perjalanan ke Maroko. Maroko sini tahunnya Ustadz Abdul Somad. Kenal apa nih dengan lemer? Bareng tahu sekolah bareng Ustadz Abdul Somad di Maroko. Jadi Maroko sini ya pada pemahaman akidahna mara ita lagu beda pemahaman mazhabna barang ita. Itu no yang ngadu mazhab Maliki. Mazhab Maliki sini mengikuti pemahaman Imam Malik bin Anas. Monita lek dalam ibadah temilu mazhab Imam Syafi'i, Muhammad Idris bin Syafi'i. Ya. Muhammad Idris Asy-Syafi'i kita milu mazhab Syafi'iyun. Ia mazhabna Maliki. Pertama-tama awal tiang ketuh kaget karena perbedaan mazhab. Munita biasa ngombe angkun de bersedekap. Bersedekap lek bawah dada dan di atas.
Mulai tono dek ngadu sedekap, Allahu Akbar, lurus langsung. Arak perbedaan. Mulai teneng ngumbe angkun de tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, tegak. Dek goyang-goyang. Mulai tono karena yang ngadu mazhab Maliki, arak si atas bawah imana. Arak si kanan kiri, arak si muter iman. Arak malik berbeda. Mun itu biasa baca kunut setelah ruku, ketiga iktidal. Mun dengan tono baca kunut sebelum neruku, perbedaan malik. Tapi perbedaan sini mia itu paham, dalam Islam sini luwe model pemikiran. Lain tahu tak berguru, lain pemahaman tu. Lain tahu tak bermazhab, lain angkun tak beribadah. Namun dek tekanggo saling celah, dek tekanggo saling fitnah, saling mencaci maki hanya karena perbedaan mazhab. Mun jamaah marakit taklimat apa mazhabna? Imam Syafi'i. Saya guruna Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, Tuan Guru Haji Hazmi Hamzah. Ngumbe angkun sembahyang jamaah marakit taklimat, mara angkun gurun seharusnya ngenu. Dengan si lain guruna lain angkun beribadah. Dek tekanggo saling celah. Arak lek sopo masjid tama ya. Karena berukna kita YouTube, berukna baca kitab, selapuk dengan salah angkun ibadah ya doang paling kena. Nah ini mulai harak nih. Ketika merapatkan saf, mulai naina sibuk metanain batur. Harus derapat naik sini, atendek na liwat setan. Mundek na rapat naik, setan liwat ongkat dengan si. Menurut pemahaman. Munita wah terbiasa apa sih arana rapat saf sini? Rapat pundak, rapat bahu. Mun wah rapat pundak, wah rapat saf. Berarti nek mesti merapatkan naik. Nah, ditekanggo saling salaan karena sebab perbedaan pemahaman, perbedaan tahu belajar. Dengan lain arak tuan guru. Kita arak tuan guru. Wah terbiasa lek masjid sini ngadu kunut, dendek mia angku si lain. Tama dengan dek nemeli kunut, jadi fitnah. Tama dengan dek nemeli zikir belik, jadi fitnah. Tama dengan dek nemeli zikir berjamaah, jadi fitnah. Jadi apa sih jari model ibadah sini? Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh tuan guru kita? Karena keberkahan ilmu ada pada adab kepada guru. Adab sih paling penting. Imam Syafi'i barang Imam Hambali, beda pemikiran, beda mazhab, lagu saling menghormati karena adab. Ketika Imam Syafi'i sholat di tempatnya Imam Hambali, dia nemile ngadu kunut meskipun ia biasa ngadu kunut. Karena ia percaya Imam Ahmad bin Hambal dekna ngangguang kunut. Begitupun Imam Ahmad bin Hambal ketika ada di tempatnya Imam Syafi'i. Nah ini si Mia itu umat Islam sekarang sini mungkin dek lelemar ya, apa orang kampung niki? Hijrah. Dinara ngono nggih. Selapukna sini jelas angkuna sembahyang karena adabna bagus ti pak guruna, adabna bagus ti pak ustaz, adabna bagus ti pak tuan guru. Nolek kota-kota niki luwe model-model sini. Sekek baca kitab, sekek tau na belajar, selapuk dengan si lain salah. Dek na kanggo. Munita aja pemahaman ta apa? Arak pemahaman guru, arak mazhab guru. Ini si jari panduan. Mun dengan si lain ja alur lain guru dek tekanggo saling celah. Dek terbagus lek dalam beribadah sini jelas adab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Karena al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu.
Nah, apakah perlu dalil itu sembahyang sini? Ngombe angkuna jamaah marakit taklimat takbir sejajar antara ibu jarinya dengan daun telinga. Apa dalilnya? Nah, bingung itu. Jamaah marakit taklimat baca kunut, apa dalilnya? Bingung itu. Dalilnya rak seki, tuan guruku ngajar aku. Ini dalil. Tuan guruku ngajar aku kunut, ngajar aku takbir. Karena di luar persoalan ibadah berbuat baik dia mesti arak dalil. Nih, arak dengan papuk-papuk melen nyebrang. Sebelum nyebrang masa itu meta dalil juru apa dalilnya menolong nenek-nenek papuk-papuk sini. Dia nengen langsung itu tolongnya tanpa mencari dalil. Maka berbuat baik dia mesti dia harus arak dalilnya. Zikir berjamaah tebarang-barang mendoakan orang yang sudah meninggal. Bagus apa ndek? Bagus. Apakah harus arak dalil? Dia harus arak dalil. Jadi dalil sini arak si sifatnya umum, arak si sifatnya khusus. Dan selaku amal ibadah arak dalil khusus bisa mengacu kepada, bisa merujuk kepada dalil umumnya. Misal kita berdoa, mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Mau narak dalil khusus pakai dalil umum. Apa dalil umum? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Jadi tidak perlu dalil khusus. Apakah kanggo itu doa terhadap tipe dengan si wah meninggal? Dia tidak perlu dalil khusus. Arak dalil umum. Berdoalah maka akan aku kabul. Berdoalah, doa adalah ruhnya ibadah. Jamaah lek hijrah sini yakin tiang tetap berpegang teguh kepada ajaran guru-gurunya, ajaran Tuhan. Apakah kanggo itu fanatik lek dalam agama tipe satu ajaran? Kanggo itu fanatik. Selama fanatik sini dinamia itu susah. Misal kita biasa ngadu mazhab Syafi'i gitu. Mun dengan mama barang dengan nina bersentuhan bukan muhram maka batal wudu nalek dalam mazhab Syafi'i. Ini si tekadu. Lek dalam mazhab Maliki dengan nina barang dengan mama bukan mahram bersentuhan dena batal wudu. Amun terlalu jok Mekah mazhab embe si tekadu mazhab Maliki. Atendek mia itu susah. Bilang menit, bilang jam itu memperbaharui wudu karena terus bersentuhan. Fanatik kepada mazhab, fanatik kepada ajaran guru, kanggo lagu den atendek namanya itu susah. Jangan sampai membuat kita susah. Takbir imam lek supuk masjid, terus dek ngadu kunut, itu milu imam, dek ngadu kunut. Dek tekanggo imam dek kunut itu kunut mesak. Dek tekanggo. Atau kemudian misal itu dek tengangguang kunut, imamnya kunut, dek tekanggo teduh harus terjawab doa imam, amin amin. Ini maksudnya fanatik kepada mazhab kanggo lagu dendek miak diri tersusah. Karena perbedaan pendapat ulama sini miak itu arah alternatif. Ini pemikiran mazhab Maliki, ini pemikiran mazhab Ahmad bin Hambal, ini pemikiran mazhab Abu Hanifah. Mun mazhab pedagang, mazhab Imam Abu Hanifah. Biasanya pedagang-pedagang milu mazhab Imam Abu Hanifah. Contohnya arak MotoGP. Pertanyaan apakah kanggo itu jualan berem? Tipak turis-turis ini. Muntakadu mazhab Syafi'i dia nak kanggo. Mazhab Maliki dia nak kanggo. Mazhab Imam Abu Hanifah kanggo. Akhirnya apa? Boleh jualan minuman keras. Lagu khusus tipak dengan turis ini. Keuntungan yang diambil halal, bati sini mau sini halal karena jualnya kepada orang yang
non muslim. Mun tekadu mazhab Abu Hanifah, mun tekadu mazhab Syafi'i haram. Dek tekanggo. Meskipun menjualnya kepada yang non muslim. Nah, ini mia itu kan arak pilihan, arak alternatif. Jadi agama sini luas pemahamannya, atik temau luwek pilihan. Dek tersusah. Yang paling penting perbedaan-perbedaan sini dek nemia itu saling celah. Ini pada perkara ibadah, perkara fikih. Nah, perkara akidah misalnya. Mun perkara fikih, mun lek dalam perkara ibadah, kanggo itu berbeda pendapat karena ia perkara furu'iyah, perkara cabang. Kanggo arah ikhtilaf, kanggo arah perbedaan. Lagu nenda kanggo perbedaan ikhtilaf sini pada perkara akidah. Nenda kanggo arak Nabi setelah Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung kafir. Allah Ta'ala lebih dari satu, maka langsung kafir. Dek tekanggu arak perbedaan. Mun dalam persoalan ibadah kanggo itu berbeda, tapi pada persoalan akidah dek tekanggu berbeda. Mbe tauna Allah Ta'ala sini, apa jawab dah? Apa jawab dah? Mbe tauna Allah Ta'ala nenek le arash. Mbe tauna arash ini. Mun terjawab le atas berarti Allah Ta'ala berdoyarah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, arana arah atau jihah. Mun terjawab Allah Ta'ala nenek le atas berarti apa perbedaan Allah Ta'ala dengan makhluk? Kan sering kita sebut nih, kita serahkan semua kepada yang di atas. Saya le atas ini. Allah Ta'ala mawjudun bila makanin, mawjudun bila jihati. Allah Ta'ala arak tanpa adanya tempat, Allah Ta'ala ada tanpa adanya arah. Jadi mbe tauna Allah Ta'ala, mbe tauna Allah Ta'ala di sebuah tempat. Di sebuah tempat sini Allah Ta'ala masih bertempat. Menarak dengan berketuan tahun Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mawjudun bila makan, Allah Ta'ala mawjudun bila jihah. Allah Ta'ala arak tanpa adanya tempat, Allah Ta'ala arak tanpa adanya arah. Loh, tapi lihat dalam Quran wahara Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy. Arak dua pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya Allah Ta'ala tokol di atas arasy ini? Yang pertama, tafwid, mengembalikan makna kepada Allah Ta'ala.